Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Nurmalasari dengan NIM 11211511 dari kelas ke-420 Manajemen Non-Reguler. Di sini saya akan menjelaskan target kinerja pada perusahaan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Sumber daya manusia memiliki peranan penting bagi setiap perusahaan karena sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional perusahaan. Loe tahun 2006 menyatakan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menentukan survival atau keberlangsungan, efektivitas, dan daya saing perusahaan. Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, jika perusahaan tidak mengelola sumber daya manusia dengan baik, maka tujuan perusahaan akan terhambat. Adanya persaingan ketat dalam dunia bisnis, maka setiap perusahaan berupaya meningkatkan kinerja karyawan untuk bisa bertahan, bahkan menyaingi pesaingnya. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan. Menurut Mangkunegara tahun 2011, kinerja karyawan dapat tercapai apabila didukung dengan kemampuan kerja dan motivasi kerja yang tinggi. Ivan Sevis tahun 2007 menyatakan kemampuan kerja dan motivasi untuk bekerja saling berinteraksi dalam menentukan kinerja karyawan. Jika motivasi tinggi dengan didukung oleh kemampuan yang tinggi, maka kinerja karyawan juga tinggi. Menurut Sulistiani tahun 2003, kemampuan kerja karyawan diperlukan bagi perusahaan karena setiap pekerjaan memiliki persyaratan dan serangkaian kemampuan khusus untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Karyawan yang melakukan pekerjaan perlu disesuaikan dengan kemampuan kerja yang dimiliki. Kemampuan kerja merupakan kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Seluruh kemampuan yang dimiliki individu pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik menurut Robbins tahun 2000. Kemampuan kerja seseorang dapat mempengaruhi motivasi sebagai seseorang untuk bekerja. Menurut Ivan Sevis tahun 2007, motivasi kerja yang ada pada diri karyawan menentukan kinerja perusahaan tercapai karena adanya pemberian motivasi dari atasan, rekan kerja, maupun dorongan dari diri sendiri. Motivasi kerja adalah proses pemberian dorongan dengan memberikan semangat kerja agar seseorang mau bekerja dengan memberikan secara optimal kemampuan dan keahliannya untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Sunyoto tahun 2012, motivasi kerja diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Menurut Shadam tahun 2000. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kemampuan kerja karyawan PT Selaras Donlip Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana motivasi kerja karyawan operator PT Selaras Donlip Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan PT Selaras Donlip Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kemampuan kerja terhadap motivasi kerja karyawan. Selanjutnya ada bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan penelitian, kemampuan kerja karyawan operator PT Selaras Donlip Indonesia adalah baik dilihat dari persepsi responden sebesar 50 responden yang menyatakan bahwa kemampuan kerja karyawan adalah baik. Hal ini berarti karyawan operator PT Selaras Donlip Indonesia menguasai kemampuan teknis, kemampuan konseptual, dan kemampuan sosial dengan baik. Kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya apabila kemampuan kerja baik, maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Kinerja karyawan operator PT Selaras Donlip Indonesia adalah baik dilihat dari 50 responden menyatakan memiliki kinerja yang baik. Hal ini berarti bahwa karyawan operator PT Selaras Donlip Indonesia melaksanakan tugas yang telah dibebankan oleh perusahaan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.
Terdapat hubungan yang antara kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Artinya, kemampuan dan motivasi kerja semakin baik akan meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, pengaruh kemampuan kerja terhadap motivasi karyawan. Berdasarkan penelitian motivasi kerja karyawan operator PT Selaras Dolim Indonesia adalah baik dilihat dari 50 responden menyatakan karyawan memiliki motivasi yang baik. Hal ini berarti bahwa karyawan operator PT Selaras Dolim Indonesia memiliki keinginan untuk fokus dalam pekerjaan dengan baik, keinginan untuk mencoba dengan keras, dan keinginan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Apabila motivasi kerja semakin baik, maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, bab 3, kesimpulan. Motivasi kerja karyawan operator PT Selaras Dolim Indonesia berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dikategorikan baik. Artinya, motivasi kerja yang dimiliki karyawan operator PT Selaras Dolim Indonesia adalah baik dapat dilihat dari karyawan fokus dalam bekerja, karyawan berusaha mencapai target yang ditentukan perusahaan, karyawan selalu menyelesaikan tugas secara tepat waktu, karyawan mau untuk bekerja lembur, karyawan melaksanakan pekerjaan tanpa menunda-nunda, karyawan memanfaatkan waktu secara maksimal untuk bekerja, karyawan merasa memiliki peran serta untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karyawan berusaha belajar dari kesalahan, karyawan gigih dalam bekerja. Kinerja karyawan operator PT Selaras Dolim Indonesia berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dikategorikan baik. Artinya, kinerja karyawan operator PT Selaras Dolim Indonesia adalah baik dapat dilihat dari karyawan selalu turut serta dalam kegiatan startup pasca pemeliharaan, karyawan melakukan rekomendasi dan diberikan tim efisiensi, karyawan melakukan pengoperasian peralatan sesuai SOP, karyawan melakukan program konservasi sesuai jadwal, karyawan melaporkan kepada atasan ketika terjadi ketidakwajaran operasi, dan karyawan taat terhadap peraturan perusahaan, lingkungan, dan sistem manajemen pengamanan. Untuk soal yang kedua, yaitu mencantumkan video. Untuk ketentuan dari perusahaan tidak boleh memvideokan saat bekerja, jadi saya akan menjelaskan sedikit bagaimana dan gimana proses saat saya bekerja. Saya memegang mesin tes, yaitu pekerjaannya jika barang sudah jadi dari orang pertama akan mengasih ke saya, lalu saya akan mengetes produk tersebut. Jika produk itu oke, diberikan oleh visual. Jika barang itu NG, mencoba di repair kembali kepada orang pertama. Kurang lebihnya begitu. Sekian penjelasan target kinerja dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.